Ketika runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, itu kan masalah terbesar adalah sekularisme sebenarnya waktu itu. Dan sampai sekarang ini tidak selesai. Jadi ketika sekularisme ini sudah mengakar dalam tubuh kaum muslimin, maka ideologi, politik, sosial, budaya hankam itu rusak semuanya. Kalau kita perhatikan dari segi politik misalnya, bagaimana politik ini kaum muslimin yang sebagai pelaku utama saat ini, sebagai pelaku terbanyak, menganut politik oportunis, politik kepentingan. Nah, ini sebenarnya harus dievaluasi oleh kaum muslimin. Sebab kalau politik kepentingan ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Karena dalam pamio politik itu, dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Makanya politik oportunis, kepentingan. Dan kepentingan ini ternyata banyak kepentingan duniawi, kepentingan memperkaya diri, urusan-urusan dunia yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi justru saling menjegal. Ketika antara kaum muslimin sudah tidak kembali kepada agamanya dalam masalah politik ini, justru ini menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang saya muliakan, juga jamaah pengajian pimpinan cabang Kota Muhammadiyah yang saya muliakan juga, termasuk kader-kader kita dari Panti Asuhan Muhammadiyah, juga yang terbaru ini dari Asrama Putra SMA Muhammadiyah yang ada di selatan pakai batik yang seragam itu, jumlahnya 5 orang. Itu kader-kader kita nanti yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, topik kita pada kali ini adalah hati yang peka terhadap dosa. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas masalah ini, kalau kita perhatikan kondisi bangsa kita saat ini, musibah-musibah silih berganti, dari masalah ideologi, masalah keimanan kita, kemudian masalah hukum, masalah politik, masalah sosial, ini betul-betul memuncak pada saat ini. Terutama juga masalah kesehatan. Jadi ini sudah bercampur aduk masalah ini bagi kaum muslimin. Dan ini sebenarnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami ini sebagai ujian, maka salah satu-satunya mungkin ya, yang bisa kita perjuangkan adalah dengan kesabaran. Sabar dalam arti tahan terhadap ujian sekaligus mencari solusi. Kalau tahan itu namanya tabah. Tapi kalau dengan solusinya itu juga disebut dengan kesabaran. Maka orang sabar itu tidak hanya tahan kepada ujian, tapi terus mencari solusi. Dari segi kesehatan mungkin maksimal solusinya dari segi kesehatan. Tapi kaum muslimin ada masalah besar yang kurang banyak diperhatikan. Ketika runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, itu kan masalah terbesar adalah sekularisme sebenarnya waktu itu. Dan sampai sekarang ini
tidak selesai. Jadi ketika sekularisme ini sudah mengakar dalam tubuh kaum muslimin, maka ideologi, politik, sosial, budaya hankam itu rusak semuanya. Kalau kita perhatikan dari segi politik misalnya, bagaimana politik ini kaum muslimin yang sebagai pelaku utama saat ini, sebagai pelaku terbanyak, itu menganut politik oportunis, politik kepentingan. Nah, ini sebenarnya harus dievaluasi oleh kaum muslimin. Sebab kalau politik kepentingan ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Karena dalam pamio politik itu, dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Makanya politik oportunis, kepentingan. Dan kepentingan ini ternyata banyak kepentingan duniawi, kepentingan memperkaya diri, kepentingan ya kemanusiaan lah begitu, urusan-urusan dunia yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi justru saling menjegal. Ketika antara kaum muslimin sudah tidak kembali kepada agamanya dalam masalah politik ini, justru ini menjadi gambaran buruk bagi politik Islam. Artinya orang-orang kafir melihat, loh begitu orang Islam. Sehingga ketika kaum muslimin sudah dianggap kacau dalam memimpin, maka muncullah pemimpin kafir. Nah, inilah sebagai solusi kata mereka. Sehingga muncul perbandingan. Jadi lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini perbandingan yang tidak benar sebenarnya. Ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kondisi kita, sehingga dampak dari sekularisme ini betul-betul sangat terasa dalam kehidupan kita. Maka Ismail Al-Kilani dalam bukunya mengatakan bahwa sekularisme itu adalah fasluddin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, inilah akar-akar masalah yang sebenarnya lebih besar daripada penyakit corona sebenarnya. Cuman karena dampak dari corona itu nyata langsung di hadapan kita, sehingga kita ini dengan penuh kesadaran berusaha untuk terhindar. Tapi sekularisme ini yang betul-betul mengakar sudah menjelang 1 abad ini, kaum muslimin tidak bisa bangkit. Karena sekularisme itu tidak lepas dari kehidupan kaum muslimin. Makanya politiknya oportunis. Kemudian ekonominya kapitalistik. Ekonomi kapitalis ini bersandar pada kapital, pada modal. Sehingga dampaknya adalah terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga dari situlah kemudian lahirlah ekonomi sosialis, di mana di situ untuk menjawab ekonomi kapitalistik yang terjadi kesenjangan, sehingga muncullah ekonomi sosialis yang di sini kemudian berkembang menjadi komunisme itu, di mana di situ ada sama rasa, sama rata. Jadi tidak ada kaya, tidak ada miskin. Seluruh aset negara itu milik negara. Semuanya, rakyat tidak punya hak untuk kepemilikan. Maka sebenarnya jawabannya adalah bagaimana Islam memberikan solusi dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah merangkak walaupun tidak terlalu signifikan, ekonomi Islam sudah mulai menggeliat di negeri kita, di negeri kaum muslimin. Kemudian juga dalam bidang sosial, ini dampak sekularisme itu adalah bagaimana kehidupan hedonistik, kehidupan tujuannya adalah materi, bersenang-senang. Kalau kita perhatikan kota-kota besar di negeri kita ini, itu adalah kota-kota hedonis, yang di situ adalah lekat dengan kemaksiatan. Di situ ada kebebasan, di situ liberalisme dalam berpakaian, dalam berperilaku. Ya, ini dampak dari sekularisme dalam bidang sosial adalah hedonistik. Bahkan yang terjadi juga agnostik, yaitu ketidakpedulian kepada Allah, tidak peduli kepada agama. Dan kalau kita perhatikan masyarakat kita, kaum muslimin banyak yang tidak peduli. Ini dampak dari sekularisme yang sudah mengakar. Maka kita berharap kaum muslimin dengan kondisi seperti ini bisa menyadari yang pertama, kemudian bisa bangkit. Hadirin rahimakumullah, itu muqaddimah untuk menyadarkan kita
betapa pentingnya kita ini kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada topik, yaitu hati yang peka terhadap dosa. Dikisahkan dalam kitab Muhtasar Tarikh Dimashqi dari Yahya bin Ayyub al-Huza bahwa di zaman Khalifah Umar ada seorang pemuda. Nanti kita hubungkan dengan kehidupan sekarang ini. Ada seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Dari sini kita dapat pelajari bahwa yang pertama yang harus kita miliki adalah keimanan. Setelah itu bagaimana ilmu kita, ya, baru kita praktek dalam kehidupan. Kesalahan tadi, sekularisme tadi adalah iman tidak mengakar, ilmu agama tidak didalami, sehingga berpolitik tidak menggunakan politik Islam, berekonomi tidak menggunakan ekonomi Islam, bersosial tidak menggunakan bagaimana Islam mengatur kehidupan sosial. Ini karena masalah di dasarnya itu masalah akidah. Maka dalam agama kita itu ada rukun iman, ada rukun Islam, kemudian ada ihsan, iman, Islam, dan ihsan. Dari iman itu kemudian muncul ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan. Dari rukun Islam atau Islam itu muncul ilmu namanya ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu hukum. Kemudian dari ihsan itu muncul akhlak, Maka ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Dan akhlak ini menjadi buah. Akhlak ini menjadi buah dari iman yang benar, dari Islam yang benar. Maka muncul akhlak. Maka dari kisah ini kita perhatikan ada seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin ke masjid. Ya, insya Allah seperti kita mudah-mudahan. Rajin ke masjid, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini menjadi salah satu ciri dari apa yang disebutkan dengan Rasulullah, yaitu wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda yang taat ini juga termasuk di antara golongan warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Nah, ini dua kategori. Yang pertama pemuda itu tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya terikat dengan masjid. Ini di antara golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadihimukumullah. Kemudian pemuda tersebut memiliki seorang ayah yang sudah sepuh, cuman rumahnya terpisah jauh. Maka pemuda ini setiap hari akan menyambangi orang tuanya. Dari buah dari iman yang baik, buah dari akhlak yang baik, dia akan merawat orang tuanya. Maka dia, pemuda tersebut, setelah isya, setelah dari masjid itu ke rumah orang tuanya. Tapi dalam perjalanan menuju rumah bapaknya ini, orang tuanya, melewati rumah seorang wanita penggoda, wanita nakal. Maka setiap lewat digoda anak ini, setiap lewat digoda, terus digoda, sampai akhirnya jebol pertahanannya. Jadi sebenarnya namanya seorang laki-laki, sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dijebak oleh Zulaikha, sifat laki-lakinya muncul, karakter dasar manusianya muncul, yaitu senang kepada wanita. Makanya di antara fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi wanita adalah harta. Makanya kadang-kadang laki-laki itu untuk menggait wanita dengan harta. Kalau sudah berharta itu wanita yang lemah imannya tentunya sangat mudah. Maka ketika anak ini diajak untuk berbuat maksiat, awalnya dia menolak, lama-lama jebol pertahanannya. Karena ada terus menerus. Maka salah satu
salah satu kebiasaan itu akan bisa dilakukan nanti ketika dia terus-menerus dilakukan. Jadi kalau kita ini ke masjid awalnya berat, kalau sudah terus-menerus itu akan masuk ke otak kanan atau ke alam bawah sadar. Jadi kalau ada sebuah perintah itu pertama masukkan ke otak kiri atau ke alam sadar kita. Di alam sadar itu ada proses menerima atau menolak di alam sadar. Di pikiran sadar, menerima atau menolak. Kemudian ketika menerima, maka dia akan menembus batas, namanya critical factor. Jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar itu ada pembatas, namanya critical factor atau disebut dengan mental block. Jadi mental block ini ketika menerima sebuah informasi, otak yang kiri atau alam sadar itu yang pintu pertamanya, ketika diterima masuk menembus mental block, itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika masuk ke alam bawah sadar, itu dilakukan lagi karena sudah diterima, baik atau buruk, karena pintunya di alam sadar. Ketika kebaikan itu diterima dan diulang sampai menjadi kebiasaan. Sebaliknya juga yang buruk, ketika diterima, karena alam bawah sadar itu tidak membedakan baik dan buruk. Yang membedakan itu alam sadar atau pikiran sadar yang membedakan. Makanya di sini penting bagi kita untuk memasukkan informasi yang benar. Karena kalau tidak, ternyata diterima, maka akan masuk ke alam bawah sadar dan itu menjadi diulang-ulang. Makanya orang yang terlibat narkoba itu ketika pertamanya itu mikir, masih pertimbangan mau atau tidak. Tapi karena sudah jebol, maka dia mau menembus mental block sehingga masuk ke alam bawah sadar, kemudian dilakukan lagi. Ketika dilakukan lagi, maka seluruh organ tubuhnya itu akan menyesuaikan. Pikirannya meminta lagi, meminta sampai menjadi kebutuhan. Bahkan bukan hanya kebutuhan, ketagihan. Makanya kebiasaan baik itu bukan hanya dibiasakan sekalian kepada anak-anak kita, tapi disadarkan. Sebab kalau hanya dibiasakan tanpa disadarkan, itu akan lemah, masih di otak kiri. Jadi kalau ada anak itu ke masjid ketika disuruh, kalau tidak disuruh tidak ke masjid, itu di otak kiri masih. Itu namanya ingatan jangka pendek atau daya lekatnya rendah sekali. Tapi kalau sudah disadarkan, bagaimana penyadarannya? Itu hubungkan dengan dengan akhirat. Penyadarannya hubungkan dengan di balik tembok. Dalam istilah saya itu di balik tembok. Jadi hubungkan dengan isinya. Sebab apa? Pernah saya bandingkan itu ada benda itu ada bungkusnya. Kan pernah saya sampaikan itu ya. Jadi kita kalau perhatikan benda itu ada dua, satu emas itu dibungkus dengan kain yang jelek misalnya, kemudian batu bata dibungkus dengan kain yang bagus. Maka kita sadarkan emasnya, bukan kainnya. Sementara orang itu sibuk mengurus bungkusnya. Kalau kita perhatikan bungkusnya sholat tahajud apa? Bungkusnya adalah lelah, katondu, itu bungkusnya. Orang sibuk dengan bungkusnya, akibatnya tidak melihat isinya. Bagaimana kemuliaan Allah berikan, bagaimana pahala yang besar, bagaimana surga yang dijanjikan, itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah bungkusnya itu malas, lesoh, lelah. Termasuk juga puasa. Yang dilihat adalah bungkusnya apa? Lapar. Padahal isinya itu adalah emas. Nah, ini yang terjadi. Maka menyadarkan orang itu untuk melihat isi. Bungkus itu hanya aksesoris. Dan orang terlalu sibuk dengan bungkus sekarang ini. Bungkus penting, tapi isi itu lebih penting. Memang kalau tidak ada bungkus itu kadang-kadang itu orang tidak akan mengambilnya. Tapi bungkus ini biasanya kadang-kadang paradok, berlawanan dengan isinya kadang-kadang. Makanya ada sebuah materi dalam Magnet Rizki yang berjudul Paradox of Candy. Bertolak belakang antara bungkus dengan isinya, dengan manisan itu. Dalamnya manis, luarnya tidak ada rasanya. Orang kadang-kadang sibuk dengan bungkusnya, sehingga dia meninggalkan banyak kebaikan karena bungkusnya. Sebagaimana dialog antara
Allah dengan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril diutus melihat surga, maka lapor malaikat Jibril, ya Allah, aku yakin hambamu semuanya ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Tapi ketika surga dihiasi dengan penderitaan, dengan kesusahan, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, aku khawatir tak seorang hambamu masuk ke surga. Karena bungkusnya itu berat. Bungkusnya berat. Sementara neraka itu ketika dilihat oleh malaikat Jibril, ya Allah, aku yakin hambamu tak seorang pun yang ingin masuk neraka. Ketika neraka dihiasi dengan kemewahan, kesenangan yang luar biasa, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, aku khawatir tak seorang pun hambamu terlepas dari neraka. Jadi aku khawatir seluruh hambamu masuk neraka karena bungkusnya yang indah. Bungkusnya yang indah. Seperti tadi, hedonisme, berfoya-foya, politik oportunis yang mungkin banyak uang yang disediakan dan semacamnya. Itulah kondisinya. Maka kembali kepada pemuda ini jebol pertahanannya. Jadi dia mau menerima ajakan wanita penghibur itu dan dia masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Maka kemudian ketika dia masuk ke rumah tersebut, maka dia terhenyak. Dia kemudian ingat sebuah ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa bisikan setan, maka mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maka ternyata pemuda ini ketika sudah masuk ke rumah wanita tersebut, dia sadar. Dan dia menyadari ini sebuah kesalahan. Dan segera dia itu menyadari ini salah. Dalam riwayat lain dijelaskan, pemuda ini pingsan. Artinya dia tidak jadi melakukan kemaksiatan. Tidak jadi melakukan kemaksiatan. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pemuda tersebut kemudian meninggal dunia karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa itulah hati yang peka terhadap dosa. Jadi ini pemuda normal, dia terperdaya oleh bisikan setan waktu awal, tapi segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Jadi kalau kita ini bertakwa, beriman dengan baik, Allah jaga kita. Allah utus malaikat-malaikat di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kuat daya-daya malaikat itu. Tapi semakin kita tidak beriman kepada Allah, semakin lemah. Makanya orang berbuat dosa itu sangat mudah berbuat dosa, itu ukurannya adalah iman dan takwanya. Maka pemuda ini adalah orang yang tetap dijaga oleh Allah. Selama dia di akhir hidupnya dia sadar, dia tidak sempat melakukan dosa. Nah, inilah diantara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga Allah ini diantaranya adalah menjaga perintah-perintah Allah kita laksanakan, menjaga larangan Allah kita jauhi, kemudian menjaga berita-berita dari Allah kita imani. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penjagaan kita kepada Allah. Maka ketika kita menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka sebaliknya Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga badan kita. Allah akan menjaga pikiran kita. Allah menjaga hati kita, menjaga amal-amal kita. Sebagaimana juga firman Allah yang sering dibacakan oleh khatib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Jadi ketika orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, salah satu implementasi dari iman dan takwa adalah menjaga kata-kata. Menjaga kata-kata. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah berkata-kata yang benar. Maka dampaknya yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi satu amal kita lakukan, iman dan takwa dasarnya, maka amal itu dengan cara kita menjaga ucapan kita,
maka kemudian Allah perbaiki amal-amal yang lain, dijaga oleh Allah. Allah perbaiki sholatnya, Allah perbaiki puasanya, tilawahnya, zikirnya diperbaiki oleh Allah ketika kita menjaga ucapan kita. Dan ucapan kita itu ada dua, yaitu ucapan ke dalam diri kita dan ucapan keluar diri kita. Ucapan ke dalam diri adalah ucapan-ucapan yang baik. Yang pernah saya sampaikan juga di masjid ini ada perumpamaan itu. Jadi ketika kita percobaan nasi, pernah saya sampaikan itu, 2 kotak nasi, yang nasi pertama itu di kotaknya itu ditempeli kata-kata yang baik, senang, baik, bahagia, mungkin ditambah dengan alhamdulillah, Allah Maha Suci dan semacamnya. Yang satunya kata-kata yang kotor, yang jelek, benci, jahat dan semacamnya. Ternyata dalam 1 pekan itu nasi yang kata-kata baik itu sedikit hitamnya, sementara yang kotor itu banyak hitamnya, jamurnya banyak. Itu nampak sekali. Ini mungkin bisa dibuktikan sendiri. Ini dibuktikan oleh motivator Aris Ahmad Jaya yang mengajar gaya guru gaya motivator. Itu dicoba. Beliau mengambil inspirasi dari percobaannya Dr. Masaru Emoto yang air itu. Kemudian beliau buktikan lagi, karena kalau air kan kita tidak melihat, ya. Tapi kalau nasi jelas. Atau mungkin juga kepada kendaraan kita, bisa diperhatikan kendaraan kita itu kita usap-usap, alhamdulillah ya Allah Engkau berikan kendaraan ini. Mungkin itu lebih enak naik tumpaannya daripada yang kita berkata-kata kotor, nggak dasar sepeda jelek dan semacamnya itu. Apalagi kepada orang manusia, tambah dampaknya anak kita dan semacamnya. Maka itu, jadi hati yang peka kepada dosa. Maka pemuda tersebut wafat dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa beribadah itu harus dilatih sejak masa muda. Ini yang pertama. Jadi pembiasaan dari masa muda. Insya Allah kita melakukan. Cuman yang berat itu menjaganya. Menjaganya terus, istiqomahnya ini yang berat sampai terbentuk kesadaran. Jadi perumpamaan saya tadi, kalau yang semula itu masih di otak kiri, sekarang ini diusahakan sudah di otak kanan. Bapak-bapak ini insya Allah otak kanan sudah ibadahnya, insya Allah. Jadi sudah otomatis, maksudnya otak kanan itu kan menjadi akhlak, menjadi kebiasaan yang spontan tanpa pikir panjang. Ketika ada adzan segera, ada adzan segera. Nah, maka kita juga kembangkan kepada yang lain, bagaimana dengan tilawah kita, bagaimana target-target kita. Nah, ini juga perlu diperbaiki. Nah, dalam ibadah ini, ibadah yang utama adalah sholat. Ada sebuah pendapat dari Profesor Dr. Eus Sunarti, guru besar ilmu ketahanan keluarga dari IPB. Kalau IPB ini kan biasanya ketahanan pangan, karena pertanian. Tapi di situ ada ilmu ketahanan keluarga ternyata. Maka ternyata sholat ini menurut beliau adalah sebagai indikator ketahanan keluarga. Jadi sholat itu adalah indikator ketahanan keluarga, sosial, masyarakat, dan psikologi seseorang. Jadi sholat ini menjadi indikatornya, menjadi timbangannya. Sebuah keluarga itu akan bertahan, semakin tinggi ketahanan keluarga, keharmonisannya, itu indikator pertama adalah sholat. Bagaimana tegak sholat dalam keluarga tersebut. Dan ini sedikit, memang sedikit betul. Ya, Madura yang katanya Serambi apa ini Madura? Kalau Aceh Serambi Mekah, Madura Serambi Madinah itu ya. Itu banyak masih yang tidak peka dalam masalah sholat saja nih. Ini masih belum baca Al-Quran. Ketika saya tawarkan one day one juz, itu asruan kapior ya. Berat katanya. 1 hari 1 juz itu berat. Kenapa berat? Karena memang tidak dicoba. Karena masih di otak kiri masih. Ya berat. Kenapa? Jangan baca buku saja berat, apalagi baca Al-Quran. Tapi kenapa baca WA kok bisa bertahan lama? Karena otak kanan. Betul, otak kanan. Dengan HP itu, dengan gimana itu otak kanan sudah itu. Otak kanan itu Pak, ini bedanya. Kalau otak kiri itu ampu soro, otak kanan ampu langlang. Itu bedanya. Otak kanan itu bersenyawa sudah, dengan seluruh sel-sel tubuh kita itu bersenyawa. Makanya ibadah kita kalau sudah masuk otak kanan, para sahabat Nabi, para aulia itu sudah bersenyawa betul ya.
bersenyawa betul dengan jiwanya, sehingga itu menjadi bagian dari kehidupannya, tak terpisahkan. Tapi sementara orang yang di otak kiri, yang alam sadar itu, ibadah itu di luar dirinya, sehingga perlu pemompaan terus supaya bisa menjadi kesadaran. Maka sholat ini menjadi ketahanan dalam keluarga. Maka dari sholat ini kita bisa banyak belajar. Yang pertama, belajar kebersihan, sudah jelas. Kita belajar ketenangan dari sholat. Maka salah satu cara kita supaya sholat ini bagus, harus tenang. Makanya kemudian yang menjadi syarat sholat itu kan tempatnya harus bersih, pakaian kita bersih, tempat kita itu tidak hingar-bingar. Itu kan bisa mendukung ketenangan, bisa mendorong ketenangan, membantu ketenangan. Maka ketika kita sudah tenang, maka dalam memutuskan sesuatu itu akan lebih baik hasilnya. Maka dalam keluarga, ketika sholat sudah tegak, maka dalam keluarga itu akan muncul sakinah, akan muncul ketenangan. Komunikasinya menjadi sehat dalam keluarga. Suami istri menjadi suami istri yang betul-betul terbuka. Yang terjadi sekarang kan sembunyi-sembunyi. Apa kita rela HP kita dibuka istri kita? Silakan buka, terserah kamu. Kan masih agak-agak bagaimana itu? Karena mungkin ada sesuatu. Jadi kalau sudah terbuka betul, ya, itu akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan keluarga. Dari sholat juga kita akan belajar harisun ala waktu. Jadi kita belajar mengatur waktu dari sholat ini. Bisa mengatur waktu kita. Kemudian mansumun fi suni, bisa mengatur urusan kita. Itu dari sholat. Itu dalam keluarga. Kita juga bisa belajar tawaddu dari sholat. Kita bisa belajar menghargai orang lain dari sholat. Juga kita belajar kesabaran. Dan banyak sekali pelajaran dari sholat ini. Makanya kemudian sholat ini menjadi kunci ketahanan keluarga. Mari kita bangun, ya. Bangun memang pertama dari sholat. Dari sholat inilah kemudian berkembang kepada yang lain. Kepada ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya itu dari sholat awalnya. Ini yang pertama. Jadi faedah pertama adalah beribadah itu harus dilatih sejak masa muda, sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian termasuk juga menjaga kebiasaan ini, setelah kita menjaga sholat, maka kita juga menjaga keteraturan dalam hidup, menjaga adab-adab dalam hidup. Itu diajarkan dalam sholat. Jadi setelah itu kan kita setelah sholat kita akan hidup bersama dalam keluarga. Bagaimana adab makan dan minum kita, bagaimana adab-adab kita ketika kita ke kamar kecil, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran dan semacamnya. Itu diajarkan awalnya dari kita istiqomah dengan sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, faidah dari kisah yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu ibadah yang baik, iman yang kokoh, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini. Jadi kalau kita belum tercegah, berarti belum baik ibadah kita. Jadi pemuda tersebut itu karena ibadahnya bagus, maka di saat-saat genting itu Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk kita berpuasa misalnya. Nah, jadi puasa itu adalah tameng, ya, tameng dari godaan setan. Dalam puasa itulah kemudian mengakar pelatihan-pelatihan, riyadhah. Jadi biasanya para sufi itu riyadhahnya itu salah satunya dengan berpuasa. Jadi ada empat riyadhah yang perlu kita jalani mungkin untuk menjadi manusia yang bagus di hadapan Allah. Ini biasanya jalan-jalan sufi biasanya. Orang-orang kalau dalam kita itu dikenal dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah as-sumtu, diam. Diam itu artinya tidak banyak bicara kecuali penting. Termasuk di media sosial, yang penting-penting saja, yang baik-baik saja. Kan kita perhatikan sekarang di media itu apalagi ada berita yang sudah postingannya itu saling mencaci betul, saling mencaci maki. Kalau saya baca satu berita itu, saya lihat apalagi politik ini ya. Nah, apalagi berkaitan dengan Habib Rizik misalnya, sudah itu ratusan itu komentarnya, itu saling mencaci kadang-kadang.
Akhirnya tidak ada solusi akhirnya. Karena semuanya itu berangkat dari kebencian. Kalau sudah dari kebencian tidak ada baiknya. Jadi riyadhah yang pertama adalah diam. Diam itu akan menjadi manfaat ketika kita itu harus diam. Tapi ketika harus berbicara, berbicara. Misalnya ketika saksi dalam sidang harus bicara, jangan diam. Buat apa jadikan saksi kalau diam? Bicara tapi sesuai dengan faktanya. Maka diam ini ya, menjadi salah satu senjata kita dari berkata-kata yang buruk. Yang kedua adalah alju. Alju ini adalah lapar. Ya, jadi lapar itu banyak hikmahnya. Ya. Banyak hikmahnya dari segi kesehatan badan maupun kesehatan pikiran kita. Makanya sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Sementara ini orang itu melihat sehat itu sehat badan. Sehat badan. Padahal itu yang utama juga sehat jiwa kita. Karena kalau sudah berpuasa itu akan menimbulkan kepasrahan kepada Allah, ketenangan. Dan itu adalah jiwa kita. Dan jiwa yang sehat itu akan mendorong tubuh yang sehat. Nah, ini dari riyadhah alju, yaitu lapar. Tapi tidak mudah. Sekarang makanan banyak, kulkas pesak. Sudah berkurang, diisi lagi kulkas kita. Maka orang yang hebat adalah kulkasnya penuh, dia rajin puasa. Ini hebat. Kalau tidak punya makanan rajin puasa, wajar saja. Tapi kulkasnya penuh, uangnya banyak, makanan di mana-mana dia berpuasa. Ini orang hebat. Ini namanya berpuasa di tengah kota. Jadi ada berpuasa bertapa di tengah kota. Ini dulu saya ingat ceramahnya Bapak almarhum Bapak Sutarjan. Mungkin yang senior ingat. Saya waktu itu masih kecil, Pak. Beliau ceramah di Sepudi. Waktu itu saya masih SD. Saya ingat sekali. Jadi beliau mengatakan kalau tapak itu bukan di hutan, tapi di kota itu. Dengan cara apa? Menahan diri dari kemaksiatan dan semacamnya. Ini Bapak Sudarjan itu ingat saya kata-katanya. Berarti kalau saya ingat itu namanya masuk otak kanan saya. Karena waktu itu kecil, saya masih kecil, masih SD. Tapi saya ingat, mungkin sangat berkesan buat saya waktu itu. Jadi yang kedua adalah alju, lapar. Yang ketiga adalah as-saharu. As-saharu itu menjaga malam, menghidupkan malam. Artinya kita sholat tahajud dan semacamnya. Itu salah satu riyadhah, cara untuk menjadikan manusia yang hebat. Yang terakhir, yang keempat adalah al-uzlah, mengasingkan diri, bertapa tadi, tidak banyak bergaul, menjauhi banyak manusia. Hanya yang penting-penting saja, yang bermanfaat saja. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita manusia yang peka hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang selamat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki amal-amal kita, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.